Halo Beauters, ketemu lagi dalam acara Tanya Dokter Debut. Acara ini mengedukasi Anda agar Anda tahu hal-hal benar seputar perawatan kulit. Dan hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu hal-hal yang sering Anda dengar tapi ternyata belum tentu benar begitu. Atau sebagian ada benarnya dan ada yang tidak tepat. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Dr. Kori lagi. Halo Dok. Halo Pak Joko. Selalu luar biasa ya Dok. Dok, isu yang berikutnya adalah wajah. Ini boleh nggak sih sebenarnya pakai tisu basah? Nah, sekarang kehidupan kita sehari-hari selalu di mana-mana, di mobil kita, di rumah kita ada tisu basah. Apakah tisu basah itu boleh nggak diaplikasikan di wajah? Wajah kita. Kenapa dok? Nah, pertanyaannya itu kenapa? Kenapa? Karena biasanya tisu basah itu mempunyai kandungan alkohol yang tinggi dan pH-nya dia tidak sesuai dengan kulit wajah kita. Oke, kalau alkoholnya tinggi, kulit kering ya? Betul. Kulit kering, kulit bisa aja kasar dan yang lain ya. Nah, tapi ada beberapa tulisan tisu basah yang memang cocok digunakan untuk wajah. Nah, itu apakah boleh dipakai atau tidak, Dok? Kalau misalkan tisunya itu sudah non-alkohol atau memang dirancang untuk membersihkan wajah, itu nggak masalah sebenarnya digunakan. Ya, jadi tergantung beauters harus jeli melihatnya ya. Betul. Jadi ketika lihat tisu dibaca, oh ini kandungannya bahan-bahan alami nih, ternyata emang dirancang khusus untuk kulit wajah, kulit sensitif, ya boleh lah ya. Boleh. Tapi ya sesekali aja, jangan menjadi utama. Karena kembali bahwa perawatan utama adalah perawatan dasar tadi. Betul. Ya, bahwa membersihkan wajah ya harus pakai facial wash, melembabkan wajah ya harus pakai moisturizer toner. Betul. Kan begitu ya, Dok? Betul. Ya, oke. Kalau misalkan beauties nggak sempet, bisa juga menggunakan moisture toner dari DEB. Karena penggunaannya itu sangat gampang, cuma disemprot aja kemudian diratakan. Kalau biasanya moisturize itu kan toner ya, itu biasanya kan dipakai pakai kapas, tapi dalam keadaan tertentu disemprot juga boleh ya, Dok, boleh ya? banget. Penggunaannya dia gampang, tinggal disemprot kemudian diratakan. Oke, supaya jadi kan biasa orang Indonesia suka kalau wajah itu basah dilap baru enak. Betul. Jadi ya pakai moisturizer toner, semprot-semprot, udah deh dilap pakai kapas atau pakai tisu ya nggak apa-apa lah sementara ya. Oke, nah berikutnya kalau tadi sudah jawab soal tisu basah, karena ini kita sedang bicara barang-barang yang ada di sehari-hari, ada di mobil kita, di rumah kita. Berikutnya tentang skincare abal-abal. Nah, skincare abal-abal itu hari ini banyak banget. Kalau kita buka ke beberapa situs marketplace ya, di situ banyak ada sekali, misalnya lipstick murah banget, bedak murah banget, make up murah banget, padahal kemasannya keren banget. Saya pernah ke China, Dok. Ya, ke salah satu tempat perdagangan di sana khusus untuk skincare, kosmetik begitu ya, khususnya tempatnya kosmetik, dan di situ saya tanya berapa nih harga produk gitu. Saya kaget gitu. Ternyata produk itu harganya sekitar cuma 5.000. Rp5.000. Rp5.000. Padahal begitu produk saya cek di Indonesia yang kemasannya mirip gitu kan hanya diubah namanya. Iya. Itu jualnya bisa 80.000. Sehingga persepsi orang Indonesia, wah ini 80.000 pasti bagus gitu ya. Karena kemarin kita bahas juga kalau mahal rasanya bagus, Iya. padahal kan tidak pasti. Nah, Dok, bicara tentang make up kualitas rendah, kenapa kita harus berhati-hati? Nah, untuk pemilihan make up, skincare itu biasanya kita melihat bukan dari harganya, selain dari kualitasnya. Jadi kita harus menentukan kualitasnya itu baik atau tidak, sesuai dengan kebutuhan kulit kita atau tidak. Nah, bicara soal komposisi tulisan yang ada di situ, kadang-kadang kan nggak benar juga, Dok. Dia bilang kandungannya aman, padahal nggak aman. Lalu tips dari dokter bagaimana? Nah, untuk pemilihan atau cara menentukan dia aman atau tidak, biasanya bisa kita cek di BPOM-nya, sudah terdaftar BPOM atau belum. Oke, Kemudian, jadi sesimpel itu ya, Dok. Iya. Jadi artinya kalau tidak BPOM, walaupun dia kemasannya cantik, kemasannya bagus, kemasannya keren, katanya bagus, katanya begini, ya harus hati-hati. Betul. Gitu. Karena tidak bertanggung jawab ya. Jadi si penjual ini tidak bertanggung jawab. Kita mau lapor sama siapa? Lapor sama pemerintah juga nggak ada nomornya. Iya. Kamu salah beli, jadi harus hati-hati ya. Inilah yang saya sebut sebagai skincare abal-abal. Kadang saya juga bingung kenapa ya orang masih tega membuat skincare abal-abal, membuat lipstick yang diberi merkuri, ya, membuat krim pagi yang dikasih bahan-bahan berbahaya seperti steroid. Nah,
Ya, tentunya kita di Debut ini Beauters kita merancang produk itu membuat produk dengan prinsip value bisnis yang benar. Kita tidak pernah membuat produk yang merugikan orang lain karena kami pun di sini juga pakai ya, dokter juga pakai, saya juga pakai. Ya, ini semua kru di sini juga pakai gitu. Ya, semua orang pakai, maka kita harus menjual produk yang benar. Dok, isu berikutnya yang saya sering dengar ya dok ya, saya mau baca nih. Menggunakan masker wajah terlalu sering itu tidak boleh. Padahal ini kan eranya pandemi. COVID. Semua aja masih suruh pakai. Bahkan kemarin juga diumumkan lagi satu negara yang udah bebas dari masker, tiba-tiba tahun baru ini harus pakai masker lagi. Gimana dok tanggapannya? Nah, untuk penggunaan masker wajah itu memang harus wajib, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau misalkan kita kaitkan dengan kesehatan wajah, kesehatan kulit, itu biasanya penggunaan masker yang terlalu sering itu bisa membuat kulit menjadi lembab. Kalau misalkan kulit lembab itu nanti akan mudah timbul jerawat, kemudian timbul breakout gitu. Jadi sarannya gunakan masker itu sebaiknya diganti tiap 2-3 jam sekali supaya kulitnya tidak begitu lembab. Oke, maskernya diganti. Tapi dok, pengalaman saya ketika pakai masker berarti 2 tahun yang lalu sampai 3 bulan sebelum hari ini, itu bagian mulut saya ini daerah yang pakai masker tuh selalu merah-merah. Saya udah pakai banyak produk, tapi akhirnya saya ketemu satu produk yang namanya DNA Salmon. Dan itu kenapa kok bisa langsung hilang? Dan sekarang jerawat-jerawat daerah yang sering timbul itu nggak timbul lagi. Ada apa sih dengan DNA Salmon, dok? Nah, DNA Salmon kita ini merupakan salah satu produk baru dari DEB. Fungsinya ini dia bisa untuk mengatasi kemerahan, meruntus, iritasi, dan paling cocok digunakan untuk kulit-kulit sensitif. Apalagi yang sering menggunakan masker. Ini kan tertutup jadi lembab. Ini bisa menggunakan DNA Salmon dari DEB. Oke. Gitu. Apa aja dok isi DNA Salmon sehingga kok kalau dulu ya saya pakainya itu pokoknya kalau mau acara udah saya total steroid aja. Udah yang penting sembuh dulu. Tapi setelah ada ini ternyata kalau saya total steroid ya udah saya nggak total lagi muncul lagi. Tapi setelah saya pakai ini DNA Salmon, sekarang saya nggak pakai pun pakainya cuma 2-3 hari sekali juga kok masih nggak timbul. Kenapa itu? Isinya apa sih sebenarnya nih? Komposisi DNA salmon ini salah satunya adalah milk protein, di mana milk protein itu bisa menggantikan fungsi dari steroid itu sendiri. Steroid alami tepatnya. Steroid alami dan yang aman gitu. Jadi begitu kita pakai DNA salmon, kayak bintik-bintik kemerahan itu biasanya nanti akan langsung berkurang. Oh, gitu. Jadi saya jadi tahu karena waktu kemarin saya trial pakai produk ini, saya statusnya trial ya. Saya produknya ini bagus, baunya enak, saya pakai kok sembuh. Dan saya tidak pernah menemukan produk lain yang seperti ini. Jadi begitu kita pakai DNA salmon ini, dia bentuknya gel. Kalau misalkan kita gunakan ke wajah, itu biasanya efek sensasi dinginnya itu pasti akan ada. Oke. Gitu. Dan efeknya dinginnya terasa, tapi yang penting adalah kesembuhannya terjadi karena dia adalah anti-inflamasi berarti dok ya. Betul. Ya, pengganti steroid. Ya, steroid adalah untuk anti radang. Sedangkan DNA Salmon aman, tapi juga fungsinya anti radang. Wow, ini dahsyat banget. Nah, kalau dihubungkan dengan produk Debut, kapan sih DNA Salmon ini dimasukkan dalam rangkaian produk? Karena DNA Salmon ini bukan produk tunggal, tapi dalam rangkaian. Kalau pakainya kapan, dok? Nah, DNA Salmon ini merupakan terapi tambahan, jadi bukan terapi utama. Kalau terapi utama kita tetap menggunakan paket dari Debut. Gitu. DNA Salmon ini kita gunakan biasanya setelah menggunakan serum dan sebelum menggunakan krim. Oke, jadi setelah serum dan sebelum krim pagi. Setelah serum malam sebelum krim malam. Betul. Oke, tengah-tengah ya. Betul. Oke. Nah, dok, ini juga Beautys perlu tahu jaraknya itu sebenarnya ya ketika kita habis pakai tadi. Pertama kan pakai serum. Lalu kita pakai DNA Salmon, lalu kita pakai krim pagi. Itu jaraknya tuh kalau kita bicara menit, itu berapa menit sih, dok? Biasanya cukup 1-2 menit. Kulit atau serum atau ini kan terserap dalam waktu kurang lebih 1 menit. Reaksi kulitnya tuh apa supaya kita udah siap pakai produk berikutnya tuh apa sih yang terjadi pada kulit kita? Harusnya apa cirinya apa? Supaya kita nggak salah ini belum siap udah oles berikutnya tuh kapan kita? Kalau misalkan produk seperti serum sudah kering, udah menyerap, baru bisa kita gunakan
produk yang lain seperti DNA salmon, kemudian baru krimnya. Oke, jadi intinya sampai terserap dan cirinya adalah kulit dipegang sudah tidak basah. Betul. Sehingga bisa pakai berikutnya, Dok ya. Oke, malam juga sama ya, Dok ya? Sama, penggunaannya sama dia persis. bisa 2 kali sehari, pagi dan malam. Oke, Dok, bicara dong komposisi dari DNA salmon selain tadi bicara milk Yang protein, apa lagi, Dok? kemudian dia komposisi yang paling diunggulkan itu adalah DNA salmon sendiri. Iya, ini seperti DNA salmon. Kalau saya bilang DNA itu kan sel terkecil ya. Iya. Berarti ini benar-benar diambil dari salmon ya. Iya. Terkecil, dan kita tahu bahwa salmon itu dimakan juga enak. Tapi yang penting ini ternyata dia dahsyat banget. Betul. Ya untuk perawatan wajah. Dan ini juga kalau bicara DNA salmon itu sekarang ada juga infus DNA salmon ya. Atau meso yang disuntik-suntik DNA wajah. salmon juga. Betul. Oke, Gitu. berarti DNA salmon emang dahsyat banget. Dan ini adalah DNA salmon topikal yang kita punya. Dan ini adalah gel ya. Gel, sediaannya dia gel, jadi akan sangat mudah diserap kulit. Oke, gel mudah diserap kulit, jadi nggak berat lah di kulit begitu. Dok, kalau kita pakai masker yang dioles, kemudian yang ditempel, kemudian ditarik, yang dalam peel off. konteks perawatan wajah, peel off itu boleh nggak, Dok? Boleh. Jadi sebenarnya untuk penggunaan masker itu boleh dilakukan asalkan beauty sudah memilih masker yang sesuai dengan kulit masing-masing, Ya, dan juga dan dicek tentunya BPOM-nya ada atau tidak. Jadi pakailah produk yang sudah BPOM. Betul. Ya, pakailah produk yang dibuat oleh perusahaan yang benar supaya Anda tidak sampai dapat produk yang abal-abal, karena produk abal-abal ujungnya nyesal. Oke, saya Joko Kurniawan akhiri acara hari ini dalam acara Tanya Dokter Debut. Semoga menginspirasi. Salam kulit sehat.